Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailiatul Syafa'a. Saya dari kelompok 3 Sejarah Perekonomian Indonesia dengan NIM 21101011245. Saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia pada era kolonialisme. Untuk kolonialisme sendiri, era kolonialisme dimulai dari era penjajahan Portugis, namun untuk saat ini kita akan lebih fokus pada Belanda dan juga Jepang. Untuk masa perekonomian kolonial Belanda ini, dia lebih terutama yaitu di era VOC dan juga era pemerintahan Hindia Belanda yang berlangsung selama 350 tahun. Di era VOC, selain menguasai perdagangan, VOC lebih memiliki hak istimewa dari pemerintahan Belanda, yaitu oktrooi. Di antaranya seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membentuk angkatan bersenjata, menandatangani perjanjian dengan raja-raja lokal, dan yang paling terutama yaitu memonopoli perdagangan rempah-rempah. Di perdagangan rempah-rempah ini, selain memaksakan penguasaan atas rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada, mereka juga menentukan harga beli yang sangat rendah dan melarang rakyat menjual ke pihak lain, seperti Inggris, Portugis, atau pedagang lokal. Lalu, selain itu juga mereka melakukan patroli militer laut untuk mengawasi agar rakyat tidak melakukan perdagangan gelap dengan pihak lain, yang disebut pelayaran hongi. Lalu, jika ditemukan pohon rempah yang ditanam melebihi ketentuan VOC, itu akan dimusnahkan atau ditebang, yang dikenal dengan ekstirpasi. Lalu selanjutnya, rakyat juga diwajibkan menyerahkan hasil bumi sebagai pajak atau kontingentan dan menjual hasil bumi tersebut hanya kepada VOC dengan harga yang sudah dipatok atau verplichte leverantie. Nah, VOC juga menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa itu dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten. Untuk keruntuhan VOC sendiri itu terjadi karena ada korupsi internal yang masif dan juga biaya perang yang tinggi pada saat itu, persaingan dengan Inggris, sehingga VOC bangkrut pada 31 Desember 1799. Selanjutnya, setelah VOC bangkrut, masa dilanjutkan dengan masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Daendels sendiri dikirim oleh pemerintah Belanda ke Indonesia untuk mempertahankan Jawa dari Inggris, karena waktu itu Belanda sedang di bawah pengaruh Napoleon atau Prancis. Untuk kebijakan Daendels sendiri yaitu ada Groot Postweg atau Jalan Raya Pos, yaitu pembangunan jalan raya Anyer sampai dengan Panarukan sekitar 1000 km dengan sistem kerja paksa. Untuk tujuannya yaitu mobilisasi militer. Nah, namun tanam paksa ini saking beratnya itu sampai mengorbankan ribuan korban jiwa. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan sistem tanam paksa atau kultur stelsel di tahun 1830 sampai 1870. Setelah Belanda mengalami kebangkrutan pasca Perang Diponegoro dan Revolusi Belgia, Gubernur Jenderal Johannes van den Bos menerapkan sistem ini untuk mengisi kembali kas negara. Aturannya yaitu rakyat diwajibkan menyediakan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, nila, tembakau yang laku di pasar Eropa. Tapi dalam praktiknya itu lebih dari 50% tanah yang digunakan, yang aslinya itu malah digunakan itu 50%-nya. Dan rakyat tetap harus membayar pajak tanah. Sehingga tanah yang paling subur itu yang ditanami tanaman ekspor, terus
tanah lain yang kurang subur itu ditanami tanaman lain, sehingga tanaman pangan seperti padi itu terabaikan. Dan juga Indonesia seperti hanya menerima sisa dari kekayaannya sendiri. Dampak dari ini yaitu Belanda menjadi sangat kaya sehingga berhasil melunasi utang negara, namun rakyat Indonesia mengalami kemiskinan yang ekstrem dan kelaparan hebat seperti di Cirebon dan Demak. Selanjutnya, setelah era Dendels, ada era ekonomi liberal atau sistem pintu terbuka di 1870 sampai 1900. Ini terjadi karena kritik dari kaum humanis Belanda seperti Multatuli dalam buku Max Havelaar. Tanah paksa dihapus dan diganti dengan sistem pasar bebas. Di antara kebijakannya yaitu UU Agraria 1870 yang membolehkan pihak swasta asing penguasa Eropa menyewa tanah di Indonesia untuk jangka waktu yang panjang, yaitu 75 tahun. Lalu ada pertumbuhan perkebunan besar muncul di Delhi, ada seperti tembakau di Delhi, perkebunan teh di Jawa Barat, dan karet. Dan juga ada pembangunan infrastruktur kereta api secara masif untuk mengangkut hasil perkebunan ke pelabuhan. Terus selain itu ada kuli kontrak, yaitu buruh-buruh didatangkan dari Jawa ke luar Jawa seperti Pulau Sumatera dengan kontrak yang ketat, dan jika melarikan diri, mereka dikenakan hukuman fisik dengan nama penal sanksi. Lalu selanjutnya ada era politik etis mulai dari 1900. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eva Wayunda Safitri, NIM aku 241010111201. Saya dari kelompok 3 Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu sejarah perekonomian Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga masa sekarang pemerintahan Presiden Prabowo. Di bagian masa Orde Lama yaitu di tahun 1945 sampai 1966, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, kondisi perekonomian negara masih sangat lemah akibat kerusakan infrastruktur dan konflik yang terjadi selama masa penjajahan serta perang kemerdekaan. Pemerintah Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan seperti inflasi tinggi, keterbatasan produksi, serta kurangnya sumber pendapatan negara. Pada masa pemerintahan Soekarno, pemerintah menerapkan konsep ekonomi terpimpin, yaitu sistem ekonomi yang memberikan peran besar kepada negara dalam mengatur kegiatan ekonomi. Negara berusaha mengendalikan sektor-sektor penting seperti perbankan, perdagangan, dan industri strategis. Salah satu kebijakan pada masa ini adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan milik Belanda yang sebelumnya menguasai banyak sektor ekonomi di Indonesia. Nasionalisasi bertujuan untuk mengembalikan kekayaan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berusaha meningkatkan pembangunan melalui berbagai program ekonomi nasional. Namun, berbagai kebijakan ekonomi yang kurang efektif ditambah dengan kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kesulitan. Pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi hingga lebih dari 600% per bulan. Situasi tersebut menyebabkan harga-harga barang melonjak, nilai mata uang menurun drastis, dan daya beli masyarakat semakin menurun. Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini akhirnya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan pemerintahan dari Orde Lama menuju ke Orde Baru. Perkenalkan, saya Decintia Salsabila Sewati dengan NIM 2410111115. Jadi kali ini saya akan membahas pada bagian masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Jadi pada masa Orde Baru dimulai ketika Soeharto menggantikan Soekarno pada tahun 1966. Saat itu kondisi perekonomian Indonesia sedang sangat buruk, ditandai dengan inflasi tinggi dan harga barang yang tidak stabil. Pemerintah kemudian memprioritaskan stabilitas ekonomi dan pembangunan.
Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau IMF dan World Bank untuk memperoleh bantuan-bantuan dana dan investasi guna memperbaiki perekonomian. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program pembangunan 5 tahunan yang disebut Repelita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Di sektor pertanian, pemerintah berhasil meningkatkan produksi pangan hingga Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Pemerintah juga mendorong perkembangan sektor industri dan investasi asing sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun pada masa ini juga muncul masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme serta ketimpangan ekonomi. Masa Orde Baru akhirnya berakhir setelah krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 yang menyebabkan nilai rupiah jatuh dan banyak perusahaan bangkrut. Kenalkan, nama saya Ahmad Nadif, nomor NIM 241010110013. Masa reformasi sampai masa sekarang. Krisis ekonomi pada masa Orde Baru atau masa sebelumnya akhirnya telah berakhir di Orde Baru dan membawa Indonesia memasuki era reformasi. Pada masa era reformasi ini Indonesia dipimpin oleh beberapa tokoh, beberapa presiden, diantaranya yaitu mulai dari B.J. Habibie, ada Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur, lalu ada Ibu Megawati, lalu ada SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, lalu ada Bapak Presiden Jokowi. Pada masa ini sistem ekonomi Indonesia menjadi lebih terbuka dan demokratis. Pemerintah juga mulai melakukan berbagai reformasi di sektor ekonomi dan perbankan, di perekonomian dan di dunia perbankan. Di sini para pemerintah mulai melakukan berbagai reformasi agar kondisi ekonomi Indonesia menjadi lebih stabil. Lalu saat ini di Indonesia berada di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Pada masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, pada masa pemerintahannya kebijakan ekonomi lebih difokuskan pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan industri dalam negeri. Di sini sudah terdapat perbedaan pada masa sebelumnya yang hanya melakukan pada kegiatan ekonomi Indonesia menjadi lebih terbuka dan demokratis. Beda halnya dikembangkan lagi pada masa Bapak Prabowo. Di sini lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, lalu penguatan ketahanan pangan, lalu pengembangan industri dalam negeri. Dan salah satu program yang cukup menjadi perhatian atau ketertarikan para di sosial media atau para orang-orang di sekitar adalah program makan bergizi gratis atau biasa disingkat MBG. Program MBG ini yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pekerjaan. Lalu selain itu pemerintah juga mendorong kebijakan hilirisasi industri.
hilirisasi industri ini yaitu mengolah SDM di dalam negeri, mengolah sumber daya manusia di dalam negeri agar memiliki nilai tambah sebelum diekspor. Dari perjalanan itu kita bisa melihat bahwa perekonomian Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Dari masa mengalami perubahan dari masa ke masa. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk memahami sejarah ini agar kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu dan ikut berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih maju di masa depan nanti. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mengucapkan atau tutur kata kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.